Netizen Australia kecewa skuad Popovich dianggap yang terburuk jelang laga lawan Indonesia. Waduh, siapa sangka pengumuman skuad timnas Australia buat kualifikasi Piala Dunia 2026 malah bikin gempar. Bukan karena kecepatannya, tapi lebih ke kekecewaan para netizen yang langsung meledak setelah pelatih Tony Popovich ngumumin siapa aja yang bakal main melawan timnas Indonesia dan Cina. Bahkan banyak yang pesimis Australia bakal bisa lolos dengan skuad yang udah diumumin. Australia sih bakal bentrok sama Indonesia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Gak lama kemudian mereka bakal lanjut tandang ke Cina, persiapan penting banget buat meraih 3 poin penuh di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi apa yang terjadi setelah pengumuman skuad Australia? Gimana ya reaksi netizen Australia? Pelatih Popovich emang punya banyak tantangan. Cedera para pemain kunci bikin dia harus merombak skuad yang diharapkan banyak orang. Pemain seperti Harry Souttar, Jordan Boss, dan Riley McGrath harus absen gara-gara cedera. Ini tentu jadi masalah besar mengingat mereka adalah pilar utama di timnas Australia. Tapi yang lebih bikin pusing lagi, Popovich memanggil sejumlah pemain yang banyak dianggap kurang mumpuni. Beberapa wajah baru pun dipanggil untuk pertama kalinya, kayak Nechtarios Triantis, Kai Trewin, Alex Grant, dan Rian Tagul. Meskipun ada beberapa nama lama yang masih bertahan, kayak Matrian, Craig Godwin, dan Jackson Irvin, tetap aja banyak yang meragukan kekuatan skuad kali ini. Yang lebih bikin kecewa ada beberapa pemain muda berbakat yang justru nggak dipanggil. Misalnya nama-nama seperti Nestori Irankunda, Noah Botic, dan Mohamed Tourengga ada dalam daftar. Ini jadi bahan omongan panas di kalangan netizen Australia yang merasa heran dengan keputusan Popovich. Netizen Australia, apa ini skuad Piala Dunia? Gak cuma pemain yang cedera, masalah lain muncul dari reaksi netizen yang langsung skeptis dan kecewa dengan pilihan Popovich. Banyak yang gak terima dengan komposisi skuad yang diumumin, apalagi ada nama-nama yang menurut mereka gak layak masuk tim. Salah satunya akun Twitter @ChrisMitchell sampai nyebut kalau jumlah kiper dan gelandang hampir sama, kayaknya Australia kesulitan nyari talenta kreatif. Bahkan di Instagram akun @Saxby, Harrison nulis apa yang udah dilakuin Arsani, Tilio, atau Flupilai sampai bisa masuk. Mereka nggak lebih baik dari yang lain. Kalimat-kalimat kritikan pun terus berdatangan dengan banyak netizen yang merasa kesal karena pemain seperti Botic dan Irankunda nggak dipanggil. Ada juga yang bilang kalau ini salah satu skuad terburuk Australia dengan klaim kalau ada lebih dari 10 pemain yang nggak seharusnya masuk dalam daftar. Bisa dibayangkan gimana kecewanya netizen Australia dengan keputusan Popovich yang dianggap terlalu kontroversial. Emang sih, meskipun banyak yang kecewa, ada sisi positifnya juga. Cedera pemain-pemain kunci memberikan peluang buat pemain lain yang jarang dipanggil. Seperti yang diungkapkan Popovich, cedera yang menimpa beberapa pemain bisa jadi kesempatan buat pemain lain buat nunjukin kualitas mereka. Di sini Popovich mesti benar-benar putar otak untuk nyusun strategi terbaik. Meski begitu, tetap saja ini bukan jadi kabar baik buat Australia. Dengan skuad yang ada, mereka bakal hadapi Indonesia yang lagi di atas angin, apalagi Indonesia punya momentum bagus setelah sukses melawan beberapa tim besar. Apakah Indonesia lantas di atas angin? Lagi-lagi ini jadi kabar gembira buat Indonesia. Tim Garuda yang dipimpin Kluivert kini punya peluang besar untuk mengalahkan Australia. Mengingat Australia tengah dilanda badai cedera dan banyak pemain yang meragukan, Indonesia bisa memanfaatkan celah ini untuk mencuri poin. Tentu saja, pemain-pemain yang bakal jadi ancaman utama buat Indonesia adalah Matrian di bawah Mistar Gawang, Jackson Irvin yang bakal ngatur ritme permainan, serta Craig Godwin yang sering bikin assist mematikan. Jangan lupa juga Kusini yang bakal jadi ancaman serius di lini depan. Australia masih punya banyak pemain berkelas, tapi dengan kondisi sekarang, Indonesia bisa bikin kejutan besar. Gimana sih formasi dan taktik Australia? Bicara soal taktik, Australia kemungkinan bakal tetap mengandalkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Mereka bakal terus mengandalkan serangan cepat dari sisi sayap dengan winger-winger lincah dan fullback yang rajin overlap. Gaya permainan mereka yang agresif dan sering mengandalkan bola panjang bakal jadi senjata utama. Namun kelemahannya ada di lini tengah dan depan yang agak kekurangan kreativitas. Tanpa beberapa pemain kreatif seperti Botic dan Irankunda, Australia bakal kesulitan bikin peluang bagus. Ini yang mesti dimanfaatkan Indonesia untuk menahan serangan-serangan tersebut.
Berikut daftar lengkap skuad Australia yang akan bertanding lawan Indonesia dan Cina. Kiper Matheurian dalam kurung RC Lens, Paul Izzo dalam kurung Randers FC, Tom Glover dalam kurung Middlesbrough. Lini belakang Cam Burgess dalam kurung Ipswich Town FC, Keir Rowles dalam kurung DC United, Milos Degenek dalam kurung Bajka Topola, Aziz Behich dalam kurung Melbourne City FC, Lewis Miller dalam kurung Hibernian FC, Jason Geria dalam kurung Albirex Niigata, Ryan Grant dalam kurung Sydney FC, Jason Davidson dalam kurung Pantserraikos, Fran Karacic dalam kurung NK Lokomotiva, Kai Trewin dalam kurung Melbourne City FC. Lini tengah Aiden O'Neill dalam kurung Standard Liège, Jackson Irvine dalam kurung Pauli, Anthony Caceres dalam kurung Sydney FC, Craig Godwin dalam kurung Al Wahda FC, Nissan Flupilai dalam kurung Melbourne Victory FC, Martin Boyle dalam kurung Hibernian FC, Rianta Ague dalam kurung Melbourne Victory FC, Nestarios Triantis dalam kurung Hibernian FC. Lini depan Brandon Borrello dalam kurung Western Sydney Wanderers FC, Kusini Yingi dalam kurung Portsmouth FC, Daniel Arsani dalam kurung Melbourne Victory, Adam Taggart dalam kurung Perth Glory FC, Marco Tilio dalam kurung Melbourne City FC. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momen ini? Mari kita tunggu laga seru ini. Warga Belanda gak terima Dean James bela timnas Indonesia, minta FIFA ikut campur. Netizen Belanda mulai gerah sama kebijakan naturalisasi yang lagi gencar dilakukan timnas Indonesia. Dean James jadi pemain terbaru yang siap gabung skuad Garuda buat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025, terus 5 hari kemudian nge-host Bahrain di Jakarta. 4 pemain baru siap debut bareng timnas, yakni Ole Romenyi, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupeschi. 3 dari mereka punya darah Belanda, makin nambah daftar pemain keturunan di timnas Indonesia yang dulunya besar di negeri kincir angin. Media Belanda soroti naturalisasi Dean James. Proses naturalisasi Dean James rame dibahas media Belanda, termasuk Voetbal Primeur yang emang sering ngulas timnas Indonesia. Kluivert rekrut back go ahead ke timnas Indonesia, begitu judul artikel mereka tanggal 14 Maret 2025. Indonesia manggil Dean James buat kualifikasi Piala Dunia lawan Australia dan Bahrain minggu depan. Back go ahead Eagles ini bakal debut di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambah mereka. Tapi ternyata berita ini nggak disambut baik sama semua orang di Belanda. Ada yang dukung, tapi banyak juga yang nyinyir. Netizen Belanda nggak rela. Minta FIFA turun tangan banyak pemain berkualitas di Eredivisie yang belakangan lebih milih bela timnas Indonesia. Termasuk Mas Hilgers dari FC Twente yang sebenarnya punya peluang masuk skuad Belanda. Gara-gara itu beberapa netizen Belanda mulai protes, bahkan ada yang minta FIFA turun tangan soal naturalisasi. Semoga naturalisasi absurd kayak gini segera ditekan otoritas. Harusnya ada ikatan yang lama dan kuat sama suatu negara sebelum lo bisa bela timnasnya. Kebanyakan pemain Belanda di timnas Indonesia nggak punya hubungan sama sekali sama Indonesia, tulis akun 030. Ada juga yang ngebandingin situasi ini sama nasib Asnawi Mangkualam, bek timnas Indonesia yang sekarang mulai terpinggirkan. Bayangin lo Asnawi Mangkualam asli Indonesia, udah 48 caps, umur 25 tahun, karier lo di timnas tiba-tiba habis gara-gara pemain yang bahkan mungkin jarang ke Indonesia. FIFA harus turun tangan nih, kata akun Marcos0906. Selain itu ada yang berpendapat kalau naturalisasi ini merugikan pemain lokal yang udah berjuang dari nol di Indonesia. Kasihan pemain asli Indonesia yang dari kecil ditempa di liga lokal, tiba-tiba tempat mereka diambil pemain keturunan. Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal kebanggaan nasional. Ujar akun lain yang ikut berkomentar di forum sepak bola Belanda. Pilihan ada di tangan pemain keturunan meskipun banyak yang nyinyir, pada akhirnya keputusan tetap di tangan pemain keturunan itu sendiri. Faktanya masih banyak pemain berdarah Indonesia yang belum mau dinaturalisasi, kayak Milan Manhoef, Miliano Jonathans, Pascal Struij, dan Jayden Oosterwolde. Beberapa dari mereka lebih memilih menunggu kesempatan masuk timnas Belanda dibanding langsung membela Indonesia.
Di sisi lain, banyak pemain keturunan yang akhirnya memilih Indonesia karena peluang main lebih besar dan ingin merasakan atmosfer bermain di pentas internasional. Gue bangga bisa pakai seragam merah putih dan bantu timnas Indonesia berkembang lebih jauh, ujar Mas Hilgers saat diwawancarai media setelah resmi bergabung dengan Garuda. Media Belanda dan FIFA kasih perhatian khusus proses naturalisasi dan James dan Joy Pelupes ini emang bikin timnas Indonesia makin kuat buat Piala Dunia 2026. Media Belanda sendiri juga kasih julukan spesial buat mereka berdua setelah resmi dinaturalisasi. Bahkan beberapa analis sepak bola di Belanda mulai mengakui kalau kebijakan ini bisa bikin timnas Indonesia naik level dan lebih kompetitif di Asia. FIFA sendiri juga udah kasih lampu hijau buat Dan James, Emil Audero, dan Joy Pelupes buat main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi meskipun ada yang protes, keputusan tetap final dan skuad Garuda makin pada buat ngejar mimpi lolos ke Piala Dunia. Apakah naturalisasi ini solusi jangka panjang? Keputusan Popovich coret Mitchell Duque bikin supporter Australia gigit jari. Gokil! Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, bikin heboh setelah nyoret nama Mitchell Duque dari skuad buat lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini bikin supporter Socceroos ngamuk soalnya Duque adalah mesin gol mereka. Australia bakal jalani 2 pertandingan penting, yakni lawan Indonesia pada 20 Maret dan Cina pada 24 Maret 2025. Tapi nih fans langsung bereaksi keras setelah tahu Mitchell Duque nggak masuk daftar pemain yang dipanggil. Gimana nggak? Dari total 40 caps bareng timnas Australia, Mitchell Duque udah nyetak 12 gol, termasuk 1 gol di kualifikasi kali ini. Di matchday terakhir bulan November 2024, dia bahkan jadi top skor Socceroos. Nyingkirin Mitchell Duque? Serius nih? Dia kan pemain yang bisa diandalkan, pekerja keras, dan udah terbukti berkali-kali. Dan lo malah milih Kusini Yingi yang baru balik dari cedera panjang. Tulis media Australia, The Roar. Sebagai gantinya, Popovich manggil Kusini Yingi striker Portsmouth yang baru aja comeback setelah absen 3 bulan gara-gara cedera lutut. Ini yang bikin fans makin heran, kok malah ngasih kesempatan ke pemain yang baru pulih daripada yang udah teruji? Apa alasan Popovich nyoret Mitchell Duque? Popovich bukannya asal coret Mitchell Duque sih? Dia bilang kalau sang striker minim jam terbang di klubnya, Machida Zelvia, yang main di kasta tertinggi Liga Jepang. Terakhir dia main itu November. Abis itu dia liburan musim dingin dan sejak J-League lanjut, dia jarang banget turun ke lapangan, kata Popovich. Popovich juga bilang kalau keputusan ini bukan berarti karier Mitchell Duque di timnas Australia udah habis. Kalau dia bisa dapat menit main lagi di klubnya, kesempatan pasti datang. Tapi masalahnya, fans nggak puas dengan alasan itu. Mereka ngerasa Mitchell Duque tetap lebih layak dibandingkan Kusini Yingi yang baru pulih dari cedera. Di sisi lain, Mitchell Duque sendiri belum kasih komentar soal pencoretannya. Tapi melihat rekam jejaknya, kemungkinan besar dia bakal berusaha keras buat balik ke timnas. Yingi jadi harapan baru. Popovich pede banget sama Kusini Yingi. Bahkan dia sempat terbang ke London buat ngeliat langsung performa Kusini Yingi setelah cedera. Saya lihat dia jaga kondisi badannya dengan baik. Meski cuma main 30 menit, tapi dia gerakannya oke banget. Dia bisa kasih sesuatu yang beda dibanding striker lainnya, ujar Popovich. Tapi tetap aja supporter Australia masih nggak yakin keputusan ini bakal membawa hasil bagus, apalagi laga lawan Indonesia nanti dihelat di Sydney Football Stadium. Popovich sendiri tahu kalau laga ini super penting buat amankan posisi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kami butuh fokus tinggi, mentalitas kuat, dan performa maksimal buat wujudkan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia, tegas Popovich. Gimana dong strategi Australia tanpa Mitchell Duque? Absennya Mitchell Duque jelas bakal bikin permainan Australia sedikit berubah. Apakah Kusini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mitchell Duque? Atau justru keputusan ini bakal jadi blunder buat Popovich? Satu yang pasti, laga Australia versus Indonesia nanti bakal makin seru buat ditonton. Dengan skuad baru dan keputusan-keputusan berani dari Popovich, menarik banget buat lihat gimana strategi Socceroos berjalan di lapangan. Di satu sisi Indonesia sendiri nggak bisa dianggap remeh. Tim asuhan Kluivert ini makin padu dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa laga terakhir. Garuda bakal turun dengan kekuatan penuh dan motivasi tinggi buat nunjukin kalau mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Selain itu, atmosfer di Sydney Football Stadium juga bakal panas.
Fans Socceroos pasti berharap timnya bisa menang dengan meyakinkan, sementara pendukung timnas Indonesia yang hadir di stadion yang konon berjumlah sekitar 4.000 supporter juga bakal kasih dukungan penuh buat Garuda. Buat Australia, pertandingan ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal strategi dan bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa tanpa Mitchell Duque mereka tetap kuat. Sementara buat Indonesia, ini kesempatan buat unjuk gigi di level yang lebih tinggi. Jadi, buat fans Australia, siap-siap deg-degan. Dan buat pendukung timnas Garuda, ini kesempatan buat kasih perlawanan maksimal di kandang lawan. Gaspol Indonesia.